Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Shem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyu Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ucapkan pertama sekali selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang beribadah pada hari ini. Yang saya pakai ini Bapak Ibu, bukan pakaian saudara kita dari seberang. Tetapi ini adalah talit. Talit yang dipakai oleh orang Yahudi, Yudaism, ketika mereka masuk ke sinagoga untuk berdoa atau ketika mereka beribadah masuk ke sinagoga. Nah, ini sudah lama dipakai oleh orang-orang Yahudi. Dan yang ada di kepala saya bukan peci yang sering kita melihat saudara-saudara kita yang pakai ketika mereka ceramah. Tetapi ini adalah kepa yang dipakai juga oleh orang Yudaism, oleh orang Yahudi. Nah, yang ingin kita bahas Bapak Ibu pada kesempatan kali ini bukan tentang putihnya talit yang saya pakai, dan bukan tentang kepa, putihnya kepa yang saya pakai, bukan tentang bersih dan sucinya pakaian yang saya pakai, tetapi bagaimana perkataan saya yang bersih, yang suci, yang bisa menyejukkan orang-orang ketika mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius 23 ayat 27 dan 28. Bunyinya Bapak Ibu, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kita melihat kuburan. Di bagian dalam kuburan diletakkan peti orang mati atau jenazah orang yang sudah meninggal. Istilahnya mayat orang yang sudah meninggal. Semakin lama Bapak Ibu akan semakin rusak dan akan tinggal tulang belulang. Berjalannya waktu dari hari ke hari, mulai masa penguburan sampai berlanjut Bapak Ibu, tinggal dimakan oleh belatung, rusak dan tinggal tulang belulang. Sedangkan di bagian dalam kuburan diperindah, dipercantik, diperbesar supaya orang melihat wow ketika orang memandang kuburan tersebut. Terlihat begitu bersih, terlihat begitu rapi, seolah-olah benar-benar suci, tanpa noda. Namun bagaimanapun megahnya bagian luar kuburan, bagaimanapun megahnya bagian luar kuburan Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu hanya dimasukkan, yang dimaksudkan untuk menutupi bagian dalam kuburan yang sudah rusak tersebut. Bagian dalam, bagian luar diperindah, dipercantik. Ketika mata melihat, orang-orang yang melihat kuburan itu, kuburannya begitu megah, begitu luar biasa, begitu wow ketika orang memandang dan melihat. Sementara di dalam kuburan itu tulang belulang. Bisa-bisa di dalam kuburan itu ada belatung, ada banyak ulat. Tetapi dalamnya itu diperindah sehingga setiap mata yang melihat, setiap mata yang memandang
itu merasa takjub yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengumpamakan sikap orang Farisi dan ahli Taurat seperti halnya kuburan. Bagian luar atau penampilan luar memperlihatkan sikap yang baik, memperlihatkan sikap sopan santun, memperlihatkan benar-benar luar biasa, benar-benar indah. Tetapi bagian dalam, yaitu dalam pikiran dan hatinya, menyimpan sifat yang tidak terpuji, sifat yang tidak baik, sifat yang jahat, iri hati, dengki, dan sebagainya. Itu bagian dalam. Sementara bagian luar benar-benar diperindah, dipercantik, dipermegah, tetapi dalamnya sangat rusak. Sifat yang tidak baik, sifat yang sangat jahat, semata-mata untuk memuaskan keinginan kedagingan atau keinginan hawa nafsu duniawi. Nah, bila ada orang Kristen yang seperti ini, Bapak Ibu, kita harus malu terhadap pakaian kita ini. Harus kita malu terhadap pakaian ini. Jangan pakaian kita itu jubah kebesaran. Kita pakai jubah kebesaran, tetapi akhlak kita tidak ada. Adab kita tidak ada. Sopan santun kita tidak ada. Tutur kata kita itu memecah belah umat. Tutur kata itu memecah belah jemaat. Tutur kata itu menghasut, dengki, iri hati. Bahkan kita mengajak orang untuk berbuat zalim. Itu jangan. Setiap saudara dan saya itu bukan dilihat dari pakaian kita, tetapi dilihat dari tingkah laku kita. Jangan sampai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, pakaian kita pakaian yang luar biasa, tapi tingkah laku kita preman pasar. Kita harus malu dengan pakaian yang kita pakai. Bila pakaian yang kita pakai tidak mempercantik perilaku kita, tidak mempercantik tutur kata kita, lebih baik tinggalkan pakaian ini. Tinggalkan pakaian dan tinggalkan jubah, Bapak Ibu. Tinggalkan talit yang saudara pakai. Bahkan ada di antara saudara yang pakai sit-sit. Bila tingkah laku, tutur kata tidak pernah sopan santun, tidak lemah lembut, memecah belah umat, memecah belah jemaat, tinggalkan pakaian kita itu. Jadilah seperti, lebih baik jadilah seperti preman pasar. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus belajar Bible, belajar Alkitab. Kita terus baca firman agar tingkah laku kita diperbaharui oleh firman itu. Agar tingkah laku kita sesuai dengan firman. Maka Yesus selalu berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu bisa melihat di setiap video yang saya bikin, saya selalu mengajak orang untuk bertutur kata yang sopan santun, yang lemah lembut, yang rendah hati, yang bisa dipahami oleh orang. Tutur kata kita yang bisa menyejukkan hati orang. Bukan tutur kata kita yang bisa membuat orang sakit hati. Tutur kata kita bisa membuat orang marah sama kita. Berbicaralah yang sopan. Berbicaralah yang lemah lembut. Inilah yang diinginkan oleh Alkitab. Bila tidak Bapak Ibu, Yesus katakan kamu ini persis seperti kuburan. Pakaian kamu percantik, luar kamu percantik, sementara dalam dirimu itu akal kamu akal yang tidak sehat. Dari mana kita mengetahui dan memahami bahwa orang itu tidak sesuai dengan pakaiannya? Dari ucapannya Bapak Ibu. Bila ucapannya selalu menimbulkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, yang tidak bisa menyejukkan orang lain, percayalah, kita harus malu terhadap pakaian yang kita pakai ini. Makanya iman kekristenan tidak pernah melihat pakaian. Yang Tuhan lihat itu adalah bukan hebatnya pakaian kita, bukan jubah kita, tetapi hati kita ini adalah hati yang melekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin hati kita, hati yang melekat kepada Dia. Jangan sampai pakaian kita itu berbeda dengan tingkah laku kita.
Bukan berarti juga ketika percaya kepada Tuhan bisa memakai pakaian yang seenaknya kita. Tidak menutup aurat. Kita pakai pakaian yang sesuka hati kita. Itu juga tidak boleh. Karena jangan sampai pakaian kita itu menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat. Yang ingin kita bahas Bapak Ibu apa? Kita harus punya akhlak yang baik. Ini sudah tahun 2020. Tahun 2020 bahkan sudah hampir selesai tahun 2020. Mau masuk ke 2021. Jangan sampai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Akhlak kita, akhlak yang tidak mencerminkan firman. Maka saya selalu menghimbau subscriber saya kepada penonton yang menonton video channel Injil Kabar Baik Habaget. Sopan santunlah di saat saudara hadir di kolom komentar Injil Kabar Baik Habaget. Utamakan kesopanan, kesantunan, karena kita dilihat dari buahnya, dari perkataannya, dari tingkah laku kita, bukan dari pakaian yang kita pakai. Bagaimana Tuhan mengingatkan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana pakaian mereka itu pakaian indah luar biasa. Mereka pakai talit, mereka pakai sisit, mereka pakai kepa. Tetapi mereka itu adalah munafik. Kata Yesus di dalam Injil Matius. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari agar Tuhan dipermuliakan di dalam tingkah laku kita, Tuhan dipermuliakan di dalam tutur kata kita, Tuhan dipermuliakan di dalam adab sopan santun kita. Bila adab kita tidak ada, tutur kata kita amburadul, akhlak kita tidak ada, Tuhan tidak dipermuliakan. Justru sebaliknya, Tuhan dipermalukan melalui hidup kita. Ini jangan sampai terjadi pada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Hidup yang lama kita tinggalkan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kiranya menjadi berkat kepada saudara dan khusus pribadi kepada saya. Dalam nama Yesus kita bersaudara. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasya Waruah Hakunes memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Yes.